Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqa wa taqaddasa wa tanazzaha fi azaliyatihi fala ainun tara wa hakama bi hukmihi fi khalqihi fala tu'aqqiba bi hukmihi wa la radda lima qada. Qasamal arzaqa wal ajala baina ibadihi hadha man'ahu wa hadha a'ta wa hadha as'adahu wa hadha ashqa ahmaduhu ala ma a'ta wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man syahidaha yablughu huna wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi 'ardihi wa liqah wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Sa'adah ini, adalah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari, dan sekaligus mematrikan di dalam jiwa kita, mudah-mudahan akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula kita mengawali masih dalam suasana Idul Fitri atau bulan Syawal, di mana saudara kita yang dari kota biasanya mudik, masih juga ada yang di pedesaan, karena itu adalah merupakan salah satu di antara tradisi yang sudah berabad-abad di negeri kita ini, yaitu antara satu dengan yang lain handetolan sanak keluarga, itu mengadakan unjuk atau sungkeman atau halal bihalal atau musafahah untuk merekatkan yaitu persaudaraan. Jangan sampai kita ini adalah qat'ur rahim, yaitu memutus keluarga atau famili. Ini merupakan salah satu di antara tantangan kita, khususnya di dunia modern ini. Kita semakin modern, antara keluarga satu dengan lain, antara ayah, anak, cucu, itu berkurang untuk silaturahminya, karena sudah ada HP, bisa silaturahmi, bisa memanfaatkan yaitu medsos itu sendiri. Akan tetapi hikmah dan fadilahnya yaitu lebih utama daripada kita menggunakan HP. Karena apa? Bisa bermusafahah, bisa bersalaman, bisa mencium tangan yaitu keluarga kita yang lebih tua. Kalau dalam HP, apa kita harus bersalaman dengan HP? Inilah yang perlu kita renungkan untuk ke depan, sehingga kita ini di dalam suasana kekeluargaan itu akan lebih erat. Oleh karenanya di negeri kita ini ada istilahnya pertemuan halal bihalal terah. Ada namanya halal bihalal di tingkat RT, di tingkat pusat,
Dan semua ini adalah banyak sekali hikmahnya, banyak sekali fadilahnya, karena kita perlu introspeksi pada diri kita sendiri-sendiri, mengapa kita selalu mengabadikan dan sekaligus membiasakan dengan adanya silaturahmi atau halal bihalal. Walaupun di dalam kamus bahasa Arab sekalipun ditanyakan oleh orang Arab di sana sekalipun, istilah halal bihalal itu memang tidak ada. Oleh karenanya marilah kita renungkan bersama bahwa hal yang semacam ini pernah dicetuskan oleh Bapak kita Hasbullah, kemudian diamini, diiyani dengan Bapak Presiden pertama Soekarno tahun 1948, sehingga hal yang semacam ini banyak fadilahnya, karena pada saat itu adalah antara anggota DPR dengan satu sama lain saling bertengkar, tidak ada ujung pangkalnya. Dan pada saat itu kesempatan pada bulan Ramadan atau bulan Syawal, akhir Ramadan awal Syawal ini mengadakan istilahnya halal bihalal sampai sekarang. Di dalam Rasulullah Muhammad SAW hadisnya telah diprediksi, di dalam hadisnya, innaha satakunu ba'di atharahu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna haqqal ladzi alaikum wa tas'aluna allaha alladzi lakum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya akan terjadi sesudahku, yaitu apa? Sifat mementingkan diri sendiri, mengesampingkan orang lain, dan berbagai perkara yang kalian mengingkarinya. Kemudian mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kemudian beliau Rasulullah Muhammad SAW memberikan jawaban, yaitu tunaikanlah hak-hak yang wajib atas kalian, dan kalian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi hak kalian. Ini merupakan dasar, salah satu di antara hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya belum sempurna iman seseorang dari kalian hingga kalian mencintai saudaranya apa yang telah dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi perlu kita camkan benar di dalam benak kita sendiri, perlu kita antara satu dengan yang lain, apalagi pada hari raya Idul Fitri ini, antara satu dengan yang lain saling bermusafahah, saling mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bil khairi. Di dalam beberapa hari yang lalu, pas tepatnya hari raya, mungkin ada di daerah luar kita, di daerah Depok atau di Sumatera. Karena apa? Nah, pada waktu itu masih sholat di lapangan, ada daripada anak-anak kita yang bermain, yaitu air mineral itu, lempar-lemparan. Akhirnya orang tuanya ikut campur, dan hal yang semacam ini adalah kita ini sudah mendapat suatu godaan dari syaitan, iblis yang selalu menggoda kepada kita. Karena di dalam hari raya kita ini sudah lebar atau bebas dari siamnya sebulan penuh, dan kita buka dengan sholat Idul Fitri atau zakat fitrah. Akan tapi syaitan juga merasa bebas, karena selama 1 bulan dia dibelenggu, dirantai. Akan tapi setelah awal Syawal, kesempatan ini bagaimana supaya hamba-hamba Allah yang pada 1 bulan Ramadan penuh dengan menjalankan khususnya ibadah siyam, malamnya taraweh, qiyamul lail, atau membaca Al-Quran, bagaimana supaya semua itu hapus
dari permukaan, dari hati mereka, yaitu iblis, cara menggoda kurang apa, sehingga kita ini hanya menguji pada diri kita sendiri, bagaimana supaya amal kita selama bulan Ramadan penuh kita amankan, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, bukan mukhlis. Muflis itu apa? Bangkrut. Karena apa? Semua amal kita ini ya, begitu setelah Lebaran masih banyak sekali yang menggunjing, merendahkan orang lain. Dan ini adalah merupakan salah satu cara iblis untuk menggoda supaya amal kita ini terbakar seperti terbakarnya kayu bakar dengan api. Hal yang semacam ini perlu kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Mumpung kita ini masih awal-awal Syawal, bagaimana supaya kita ini bisa silaturahmi kepada handai telan keluarga kita yang belum bisa silaturahmi. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga implementasinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana taqabbal salatana wa taqabbal sujudana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal siyamana wa taqabbal amalan sholihan tarda wa dakhilna fi ibadikas sholihin wa adkhilna fi ibadikas sabirin wa adkhilna fi ibadikal mutawakkilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sa'alaka fala takfihi ya Ghausa ya Ghausa ya Ghausa istaghiitsu ya mughis wahdini maqasidna wasfi mardana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq khatim sabaq nasiril haqq bil haqq wa hada siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.